kayak kulu, pakai tabalon melakukannya ya salah titik diketak langsung kik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama, khususnya ketua takmir masjid dan pengurus jamaah sholat tarawih pertama Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Baik ibu saudara sekalian, alhamdulillah saya lihat jamaahnya penuh, dan kedua sholatnya juga enak, lumayan ya, proporsional ya, proporsional. Karena di sini banyak yang pensiunan, sehingga tadi saya amati alhamdulillah baik semuanya ya. Namun kali ini kita isi dengan kegiatan bagaimana agar kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keadaan sehat dan hati yang bahagia, sehingga keluar nanti Ramadan itu kita tahun ini bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan berkualitas ya. Yang saya ingin sampaikan bahwa tadi imamnya semuanya bagus, tapi tidak ada salahnya kalau makmumnya ini juga kalau Allahu Akbar nyampaikan Allahu Akbar tapi sesuai, jadi ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik, karena ini merangsang sel untuk mengeluarkan hormon-hormon yang positif, sehingga kalau sel ini mengeluarkan hormon positif, otomatis organnya ini akan menjadi lebih sehat, sehingga badan ini betul-betul akan menjadi lebih baik lagi. Sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Jadi banyak nilai-nilai Ramadan ini yang detik per detik, menit per menit itu mengeluarkan, memberikan kemanfaatan yang baik untuk kita ya, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak yang nanti kalau ini baik itu setelah Ramadan, kalau sholat sudah tidak pakai kursi lagi ya, karena selnya sudah remodeling kembali menjadi kuat kembali ya. Jangan sampai setelah Ramadan ini kita pancet, kalau bisa ya lebih sehat ya, lebih sabar ya, lebih khusyuk dalam ibadahnya dan lain sebagainya. Kalau pancet saja rugi kita ya. Jadi ucapkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan pakai ilmu kebatinan ya. Orang yang diem aja itu cepat mati ya, karena tidak ada oksigen masuk. Makanya kalau Ramadan ini perbanyak baca Al-Quran supaya oksigen banyak masuk dan sel ini menjadi remodeling tadi, menjadi baik, sehingga yang punya keluhan jantung bisa membaik, yang keluhan mah atau keluhan asam lambung itu bisa membaik ya. Bahkan kalau kita niati dengan ikhlas, penyakit-penyakit yang tidak terlalu komplikasi insya Allah akan tetap membaik, karena ini semua yang memberikan kesehatan dan lain sebagainya, penyembuhan itu adalah Allah, dan ini bulannya Allah. Makanya Allah mengatakan bulan lain milikmu, khusus Ramadan adalah milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi betul-betul harus dimaksimalkan tiap detik, tiap menit, tiap jam sampai 1 bulan penuh ya.
Itu, ayo kita bahas pertama. Sehat dan bahagia. Sehat itu selalu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Jangan jasmani, rohani saja. Ada kita ini makhluk sosial, makhluk kultural, dan makhluk spiritual. Jadi 5 aspek itu harus seimbang, harus baik. Nah, Ramadan itu membuat kelima-limanya ini akan lebih baik. Sholat saja itu membuat 5 aspek ini membaik. Nanti kita bahas di sini ya. Kalau bahagia ukurannya hati, ya. Sukses itu ukurannya harta dan kedudukan. Mudah-mudahan kita ya sukses ya bahagia. Tapi ada juga sukses bahagia tapi belum bisa menikmati hidup karena dia yang lain bisa terawih, bisa puasa, dia harus cuci darah, harus latihan ini, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita ya sukses bahagia tapi bisa menikmati hidup. Ya, bahagia itu satu berusaha dicintai Allah. Nah, insya Allah kalau kita puasa kita masuk orang-orang yang bertakwa tadi ya. Orang yang bertakwa itu dicintai sama Allah karena kedudukannya mulia. Inna akramakum indahu atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kedua, kalau pengen bahagia adalah banyaklah menolong, sedekah. Nah, di Ramadan ini saya tadi dapat informasi takjilnya sudah dapat bantuan dari para donatur ya. Semoga para donatur ini diberikan kesehatan dan ditambahi rezekinya yang melimpah ya. Bagi yang belum nyumbang ya, angel ya, masih bulet itu ya. Banyak pertanyaan tapi gak metu-metu. Itu biasanya orang itu yang bermasalah. Mudah-mudahan diberikan hidayah hatinya, dibukakan hatinya, masih ada kesempatan bisa nyusul untuk tadarus, untuk 10 hari terakhir dan lain sebagainya. Masih banyak kesempatan untuk kita bisa berpartisipasi ya. Nah, menolong. Social intelligence itu implementasi daripada takwa. Itu enggak medit ya. Yang ketiga adalah qanaah. Kalau ingin bahagia itu qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Diberikan sakit, diterima sebagai ujian, tapi dia harus semangat untuk berikhtiar, untuk memperbaiki diri. Nah, itu kuncinya ya. Next. Dibantu Mas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Hai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Yang beriman, yang yakin. Banyak orang Islam yang tidak puasa ya. Ya pertama toh, tapi tengah-tengah alasane sakit GERD, sakit ini gak kuat lah semacam-macam ya. Jadi banyak sekali. Pokok justru yang punya keluhan dengan puasa insya Allah tambah sehat. Yakin itu, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan ya. Itu iman. Diperintahkan oleh Allah agar diproses oleh Allah. 1 bulan tadi itu dilatih sama Allah untuk dijadikan orang yang mulia di hadapan Allah. Takwa. Inna akramakum indahu atqakum ya. Jadi mulia, takwa dia. Tambah apa luar biasa orang itu ya. Next. Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan suci penuh berkah ya. Apa contohnya penuh berkah? Belum Ramadan aja barang-barang sudah naik semuanya ya. Terus Ramadan ini biasanya banyak bazar, jualan-jualan, wis pokok meriah lah ya, takjil ya meriah ya. Nanti pokok seneng semuanya ya. Beberapa hari ini kan beras, nggak tahu sekarang sudah turun ya Bu ya, sudah turun ya, sudah normal ya. Tapi waktu Ramadan itu biasanya meningkat. Nah disitulah banyak bapak-bapak kena stroke ya. Karena ternyata karena stroke belanja ibunya meningkat ya. Jadi kaget. Bulan pengampunan, nah, ya, bulan maghfirah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ketemu bulan Ramadan
1 bulan penuh, setelah bulan Ramadan tidak mendapat pengampunan dari Allah, maka celaka orang itu. Ya, hanya di 10 hari terakhir dianjurkan untuk banyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi 10 hari terakhir adalah bulan penuh berkah, yang kedua pengampunan, yang ketiga itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Jadi saya melihat ini wajah-wajah surgawi, insya Allah ya. Jadi biasanya kalau maraton itu mesti yang datang banyak, gerombolan. Tadi ada yang melinci, ada yang menco, ada yang delik ke warung dan lain sebagainya ya. Terus yang masuk garis finish itu biasanya tidak banyak ya. Tapi kalau di Masjid Nurul Iman insya Allah penuh ini ya, nanti sampai akhir Ramadan begini terus ya, insya Allah ya. Meskipun di tengah-tengahnya nanti rotok longgar-longgar didik ya. Bulan introspeksi diri, tidak saling menyalahkan ya. Sekarang ini banyak orang stres ya. Stresnya itu ada 2, pasca pandemi dan pasca pemilu ya. Namanya election stress disorder, gangguan stres pasca pemilu ya. Ada yang tersinggungan ya, muring-muring dan lain sebagainya, ngamuan, merasa dirinya paling benar sendiri ya. Sekarang sudah selesai semuanya ya, mudah-mudahan sudah guyub lagi, sudah tidak elo-eloan lagi ya, sudah kompak seperti ini lagi. Bulan dilipat gandakan pahala ya. Tadi Allah janji bulanku itu aku sendiri yang memberikan pahala. Allah kalau memberikan pahalanya tidak dihitung ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu ya. Makanya introspeksi di sini banyak yang masih suka nyalah-nyalahkan ya. Nah, ada masih enggak ya. Pokoknya ada bapak-bapak belum tua jalannya pelan-pelan, itu biasanya bojone kerem. Wis jelas ya. Jadi penyakit yang berbahaya itu karena paling berbahaya adalah dimarahi istri ya, diseneni bojo itu paling. Nah, makanya supaya kalau mudah-mudahan istrinya sudah berubah dengan Ramadan ini ya. Kalau masih tetap ya lari ke masjid aja, pura-pura tadarus ya. Nanti pulangnya subuh ya. Nanti ini bojone turu ya. Bulan diturunkan Al-Qur'an. Makanya disarankan, dianjurkan perbanyak baca Al-Qur'an. Syukur-syukur dipahami artinya dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bulannya Allah. Next. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pokok nek larinya ke Al-Qur'an itu hati tenang, enak. Makanya waktu pandemi itu saya HP tak tutup. Wong teman saya sudah meninggal semua. Ya, hati tak tutup. Setan gepeng ini tak tutup. Setan gepeng. Saya buka Al-Qur'an supaya tenang. Wong saya juga stres. Masuk terus sih. Ya, bertumbangan semuanya ya. Staf saya sendiri 50%, teman-teman saya yang biasanya kumpul sehari-hari sudah amblas semuanya ya. Profesor, kompresor, provokator, amblas semuanya. Saya ini masih diiman sama Allah. Alhamdulillah. Makanya ini nyawa saringan ya. Nyawa saringan diselamatkan sama Allah. Makanya kita ojo mengulangi seperti sebelum pandemi itu. Kita harus makin sehat, makin sukses, makin bahagia dan bisa menikmati hidup ya. Next. Jadi Ramadan yang berkualitas inputnya adalah iman, diproses selama 1 bulan untuk introspeksi diri. Isinya ya komunikasi sama Allah yang banyak itu ya. Zikir, sholat, mengaji, sedekah. Jadi HP itu dikurangi lah. Kalau memang tidak bisa meninggalkan HP, ya diimbangi dengan SMS-an dengan Allah. Ya, memang HP itu susah ya, karena eranya sudah era digital ya, sudah
banyak orang dikendalikan oleh HP, ya. Ada kemarin tetangga saya itu HP-nya carry itu pulang marah-marah, ya. Terus balik marah-marah bisa, ya. Tapi kalau istrinya yang carry tidak marah-marah, suruh naik Gojek. Senang mendak karu-karuan sekarang. Outputnya adalah takwa. Setelah insya Allah kita nanti berhasil memperoleh gelar takwa, muttaqin, ya, orang yang bertakwa, maka jangan lupa zakat, ya, zakat fitrah, supaya pahalanya puasa ini tidak diawang-awang, terima oleh Allah, ya. Bagi yang sudah waktunya zakat mal, ya, tolong dilaksanakan mulai sekarang, dihitung, ya. Outcome-nya nanti akan menjadi insya Allah lebih sehat, ya. Tadi saya sarankan banyak yang ketemu yang senior-senior, sepuh-sepuh, tolong waktu Ramadan ada satu gelas yang minumnya adalah susu, karena susu itu mengandung kalsium tinggi, ya. Nah, kenapa tulang kok pelan-pelan, selain otaknya tadi cemet karena digetai terus sampai bojone, ya, suara keras saja membuat sel otak itu cemet, ya, suara keras, dan jantung bisa sewaktu-waktu mandek, ya. Enak bradikardi ini celuk, ya, kaget, seret, langsung kick, mati, ya, itu. Dan kedua, degeneratif itu tulangnya akan menjadi keropos, ya, karena aktivitasnya keluar banyak, yang masuk sedikit, ya, stresnya tinggi. Stres itu merangsang HPA, akses di otak ini mengeluarkan kortisol, sehingga itu yang membuat tulang kita berlubang-lubang. Itu yang namanya osteoporosis, ya. Jadi tulang itu ada kontraktur, itu dia tidak pernah digerakkan sehingga kaku, terjadi kekakuan pada sendi-sendi, ya. Ada juga keropos, itu karena kortisolnya meningkat sehingga tulangnya menjadi bolong-bolong, masanya itu menjadi bolong-bolong, renggang gitu, ya, masa tulangnya. Ada juga yang kering, itu minyak untuk menggerakkan sendi itu berkurang, ya, karena degeneratif, karena tidak pernah dilatih, ya. Bisa juga karena makanan. Makanya bantu dengan makanan. Kalau gini nih, kalau buat kolak untuk buko, jangan lupa tambahi kolang kaling, ya. Kolang kaling itu membantu minyak di sendi-sendi. Kalau saya itu kalau sendi-sendi untuk muni kletek-kletek langsung tak kasih makan kikil. Kikil itu membantu, ya, jangan dilarang, ya. Kikil itu tidak membahayakan, tidak membuat kolesterol meningkat, ya. Asal tidak periksa lab, ya. Jadi sehat. Kedua, akhlak mulia, fitrah kembali, bersih kembali, dan emotional wellness. Orang itu selalu bahagia seperti panjenengan ini, ya. Maka kata Rasulullah, siapa yang ketemu bulan Ramadan menyambutnya dengan bahagia seperti panjenengan ini, maka jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka, ya. Setelah itu bagaimana mempertahankan 11 bulan? Harus diisi dengan apa? Kreatif inovatif. Kreatif inovatif terserap di dunia banyak, tapi kreatif inovatif yang dahsyat itu adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Qur'an, ya. Tadi saya lihat Bapak-bapak banyak yang senang baca Al-Qur'an, itu betul, ya. Itu kalau kita meninggal itu yang ngancani itu bacaan Al-Qur'annya itu, ya. Jangan sampai umur 60 tahun ngaji ini bolak-balik kalkul, ya. Maintenance 11 bulan. Barangkali kita Ramadan yang kemarin belum merasa maksimal, ayo mulai start ini kita maksimalkan, masih ada waktu. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu, ya. Tadi saya di SMS teman-teman ada yang sebelum Ramadan kurang 1 hari meninggal, ya. Ya, sayang sekali, ya. Kita ini sudah masuk di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut sampai akhir nanti, ya. Next. Jadi outcome-nya sehat, semangat. Nah,
semangat ibadahnya dan semangat bekerjanya, ya. Karena bekerja itu masuk ibadah, ya, dilipat gandakan. Tapi kebanyakan kalau waktu zuhur itu gemblundung di musola, masjid, ya. Alasannya macam-macam, puasa. Justru malah bekerja, beramal soleh, ya, yang banyak. Dan beramal soleh itu harus syaratnya 4. Niat lillahi ta'ala dengan ilmu. Nah, kata Rasulullah, pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses kedua-duanya juga dengan ilmu. Tapi kalau di atas 40 tahun ya sudah mulai memperjalannya ilmu agama, ya, karena sudah garisnya melengkung. Di sini rata-rata kan masih banyak di bawah 20 tahun, ya. Sudah sepuh-sepuh, ya. Sudah rambutnya putih semuanya. Rambut putih merotol itu berarti otaknya panas, ya. Stres itu, otaknya panas, stres. Ya. Terus nisi, ya, lihat yang ilmu, sabar dan ikhlas. Sukses bukannya harta, kedudukan, ya. Ada orang sukses tapi belum bahagia, ya. Rumahnya 3, mobilnya 3, tapi dia kena stroke, ya. Yang nyetir mobilnya supirnya, dia naik geledekan di sebelahnya, ya. Selamat, insya Allah dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau orang mendudukan akhirat, dunianya katut. Tapi kalau dunia tok, dia akan stres, ya. Akhirat tidak selalu puasa, sholat, zakat. Males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah, itu juga akhirat, ya. Pelit jadi dermawan, itu juga akhirat, ya. Dan menjadi orang yang percaya diri, self confident, insya Allah siap menghadapi tantangan ke depan. Jangan over confident. Over itu enggak, selalu enggak. Kok berlebihan itu enggak bagus, ya. Overthinking, otaknya cemen, ya. Obu kakean mikir, resiko kanker otak, ya. Kalau enggak brain atrophy, otaknya cemen, pusing terus, ya. Karena semua diurus, ya. Takjil diurus, masjid diurus, rumah tangga diurus, anak diurus, otaknya cemen, ya. Kalau bapak-bapak masih bekerja kantor, itu kok pusing terus, itu pikirannya bonus, remun, THR, wis utok aja, ya. Kalau pusing itu gitu, ya. Tapi kalau vertigo itu pernah terpapar COVID, ya, pernah terpapar COVID. Tapi kalau begini terus itu emosional, ya. Kalau begini kayak duwe entek, ya. Next. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, ya, jangan mengeluh. Next. Ya, sehat itu adalah fisik. Bagaimana? Tetap harus olahraga. Meskipun terawih ini termasuk olahraga, ya. Tadi terawihnya enak. Jadi kalau rukuk itu mesti boyoke muni, kertek, ya. Kalau bangun bunyi dengkule, lotak, ya. Berarti dengkule koklok, ya. Harus tambahi apa Bu yang menyebabkan lutut ini bisa diobati? Ada 4. Ingat. Kolang-kaling, kedua siwalan, ya. Kalau sayuran itu biasanya apa? Semanggi, ya. Semanggi. Yang keempat ini untuk lutut adalah tadi apa? Kikil tadi. Kikil, ya. Takut makan kikil, Pak, bapak-bapak. Kikil itu paling enak Bu ulfah, ya, itu di rungkut itu, Bu ulfah sebelah kanan, ya. Jadi bapak, orang diabetes itu kan biasanya karena orang, kalau bapak-bapak kena diabetes itu biasanya bojone kakean ngatur, ya. Kayak kulup, Pak, kulup. Lari yo Pak ke Bu ulfah sana, delik-delik, ya. Kayak kulup, Pak, tabalon melakune, ya. Salah titik digetak langsung kik. Aja mau Pak diatur istri itu, ya. Istri itu kalau pengen masuk surga membahagiakan suami apa menyakiti? Membahagiakan. 1, jangan ngomong yang keras, kaget mati nanti, ya. Kedua, jangan menyakitkan hati ini. Kayak dipanggil gak moroi maklum wong rodok budek pisan, ya toh? Ya, ngono iku bapakmu gak dekoping, ya.
Itu Allah tahu ya. Bapaknya tidak dengar tidak apa-apa, tapi Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Spiritual tidak hanya dekat, dicintai sama Allah, dan Allah cinta kalau bisa saling mencintai sesama. Ya. Next. Sosial, kumpul-kumpul ya berjamaah seperti ini ya. Ya Mas. Manfaat olahraga, mau gowes pagi monggo, gowes iku sing penting kan teratur, terukur, sesuai umur. Dan olahraga itu yang penting sesuai dengan moodnya. Mau jalan kaki boleh, jangan ngeremehkan jalan kaki. Habis makan jalan kaki itu memperbaiki jantung, paru-paru, usus, mencegah kanker payudara, mencegah kanker usus, ya, jalan kaki. Alhamdulillah, 15 menit cukup. Kalau kilometer 3 sampai 5 kilometer. Tapi ibu-ibu kalau jalan di rumah yang bagus itu sebetulnya pakai tumit, ya. Jadi ibu-ibu harus punya salah satu sepatu yang haknya di depan, ya. Itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Tapi jangan dibawa ke mall, nanti dipikir senting nanti, ya. Jadi rodok aneh didik tapi di rumah, ya. Memang orang yang rodok aneh di luar mainstream, yang aneh tapi baik, itu memang dia akan sehat, ya. Masuk wong gendeng lah sehat kabeh, ya. Peredaran darah, masa otot tetap. Aku pagi rodok Pak, aku sih ngantuk, dirubah menjelang buka, boleh, ya. Jelang buka, untuk timbang ini buka pakai untuk olahraga, muteri rumah, halaman rumah, mau sekitar kan. Meningkatkan imunitas, dan yang penting hormon endorfin ini meningkat, ya. Jadi sesuai mood. Nah sekarang ini karena orang sudah tergantung HP, maka olahraganya nyontoh TikTok. Nah TikTok olahraganya main ini dok, gak olahraga itu ya. Olahraga itu harus berkeringat supaya pori-porinya terbuka, oksigen banyak masuk, ya. Harus keringetan. Mengurangi kecemasan, silaturahim, ya. Ada grup gowesnya sini. Bapak-bapak olahraganya apa? Tenis. Hebat. Tenis. Yang penting itu seneng nih, ya. Seneng itu yang membuat tenis, badminton itu yang penting menangno musuhi, ya. Musuhnya jarno menang, ya. Nanti mesti kita ditelaktir terus. Gitu ya. Jangan kalau olahraga itu jangan menang-menangan, gak seneng musuhnya, ya. Buatkan sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Jadi orang yang menolong, sedekah itu pasti bahagia. Di samping penyakitnya mesti hilang. Next. Jadi manfaat sholat secara fisik, ya, jantung membaik. Yang sering deredek dengan sholat, insya Allah, ya, akan membaik. Karena darah masuk di jantung semuanya 4,5 liter, ya. Makanya cepet-cepet ini tadi sedengan, ya. Nek kesuwen, ya, itu kan orang tua, keseimbangannya terganggu jelungup nanti. Ya. Jadi secukupnya. Sujud ya gitu, ya, secukupnya. Jadi oksigennya darah itu membawa oksigen, ya, makanya dengan mengucapkan itu oksigennya akan masuk. Psikologis otomatis tenang, ya, ada zikir, ada doa, ada bacaan-bacaan yang lainnya, ya. Ini mencegah penyakit psikosomatik, ya. GERD. Ciri-ciri orang stres itu berdebar, tangan keringat dingin, ya, kemudian mual, pusing, ya. Ada kemarin yang mengeluh ibu-ibu, dadanya lonjak-lonjak. Aku ya enggak tahu dada lonjak-lonjak itu ya apa. Nah ibu-ibu setahu saya kalau dada ya mesti kentul-kentul, ya. Ini kok lonjak-lonjak, mesti kena pinjol deh, ya. Psikosomatik itu enggak ada penyakit organik, tapi jiwanya yang sakit. Cirinya adalah dia shopping dokter, dia ganti-ganti dokter. Tidak percaya dengan dokter ini, tidak percaya dengan dokter ini, tidak percaya dengan dokter. Itu namanya psikosomatik.
Makanya kita belajar mempercayai orang, menyocokkan dengan orang lain. Kalau kita tidak cocok sama istri atau suami nggak masalah, 2 orang nggak masalah, karena satunya dari kiri, kita dari kanan, masing-masing ada alasannya. Tetap kita harus makan bersama, terus ya apa solusinya. Jangan sampai tidak cocok terus makan bersama, terus ibunya buatkan minumnya, terus ngudeke muni, lotak. Itu ya bojone keder malahan ya. Keder. Jadi tetap yang biasa ya. Itu. Sosial. Nah ini tahu diri ya, berjamaah ya, saling menghargai, menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, itu ya. Next. Nah, kultural, pupuk toleransi, mengurangi ego pribadi. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Cirinya orang egois itu gampang, kalau foto cekrek mesti dicari gambarnya. Nek apik terus ngomong share Mbak yo, share bu, coba. Tapi nek elek hapusen elek. Spiritual tidak hanya dekat tapi dicintai ya, dan itu salah satu solusi dalam kehidupan. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, kamu pakai sujud, kamu pakai ibadah, kamu pakai lapor kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau mengandalkan pikiran kita, tambah blunder. Makanya kalau kena GERD, kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena lupa. Pakai istighfar, ya. Pakai untuk ibadah, sholat malam, ya. Kalau tetap belum bisa, tambahi obat penenang supaya bisa tidur. Dengan tidur, maka pikirannya tidak macem-macem, selnya recovery, imunnya meningkat lagi, dan dia menjadi sembuh. Jadi kalau tidak sembuh, jangan ngarang lagi, jangan nyalahkan obatnya, nyalahkan ini, tambah banyak dengan blunder sendiri. Istighfar, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Next. Fakta sekarang kondisi masyarakat 17,1% depresi pasca pemilu. Election stress disorder. Next. Ini keluhannya ya, gampang marah, merasa paling benar, pusing ya. Ada beberapa orang itu pusing separuh, migrain. Itu pikirannya ngentit marap ya. Nyolong, ngentit marap nyolong ya. Itu pusing terus. Next. Stres akan menambah semangat, distres yang berbahaya. Kondisi saat ini super stres. Makanya kita mari sering ke masjid ya, mengikuti ibadah-ibadah yang sudah direncanakan oleh takmir. Next. Apa lagi tambah sudah. Jadi kalau stres, sedih, bahagia wajar. Tapi kalau berlebihan itu meningkat seperti itu ya. HPA aksesnya terganggu, maka keluar hormon negatif ya. Yang muncul adalah depresi, demensia, schizofren, autoimun, Alzheimer dan lain sebagainya ya. Saya bangga di sini bapak-bapaknya yang sepuh-sepuh tangannya tidak ada yang keder. Tapi melakukannya alon-alon ini banyak sekali ya, alon-alon ya. Karena wis sepuh ya. Tapi tidak keder ya. Kalau keder ini muda-muda sudah banyak yang keder juga. Ternyata bojone kerem ya. Sama saya tak suruh dijolno ya. Jono sing nom-nom ya, ada yang di showroom itu ada yang muda-muda sabar untuk loro malah. Next. Ini trik mengatasi ketidakberuntungan. Kita punya mimpi boleh, harus sudah direncanakan pelaksanaan kegiatan, tapi faktanya lain ya. Kalau sukses ya alhamdulillah sesuai rencana. Ini belum sukses, maka jangan negatif, marah-marah, menyalahkan, tapi istighfar, legowo, menata hati dan pikiran. Kemudian yang sering banyak menyebabkan masalah itu sikap dan komunikasi ya. Kalau ini diperbaiki, kerja optimis lagi ya, berdoa lagi, insya Allah mimpinya akan terwujud kembali ya. Jadi kalau tidak cocok jadi caleg ya tidak usah sampai melayu-melayu gak katoan, itu jangan ya, biasa saja ya, introspeksi diri. Anggap aja yang tadi keluarkan duit itu sebagai sedekah, malah bagus ya, memperbaiki diri, nggak apa-apa ya. Allah itu mesti tahu kok kalau orang itu berjuang terus. Sama dengan orang sakit, ini kok berobat terus, dia tahu, dia bisa sabar, dia nggak marah lagi, dia nambahi sedekahnya, ibadahnya juga bagus, doanya, tahajudnya bagus. Allah yang merintahkan, stop. Selnya akhirnya berhenti, tidur
diem, namanya dorman. Makanya hati-hati, orang yang katutan bujui orang duitnya banyak, itu di dalam bentrok selnya, ya. Jadi makan duitnya orang itu selnya bentrok, ngentit barang itu ya, itu selnya bentrok, itu yang menyebabkan penyakit itu tadi, ya. Tapi kalau seperti jamaah yang di sini sosial, seneng sedekah bantu, itu selnya akan bahagia, ya. Jadi penyakitnya insya Allah akan dihindarkan. As-shadaqatu daf'ul bala, selnya tadi remodeling lagi, ya. Jadi kalau nanti sampai akhir Ramadan yang sholat pakai kursi kok tetap, berarti belum nyumbang. Gampang ditenane, ya. Kalau dia nyumbangnya banyak, dia tambah sembuh, ya, tambah baik. Gampang ditenane, gampang. Next. Jadi cara paling cepat bangkit dari kegagalan adalah tidak menyalahkan siapapun, tetapi melihat diri sendiri sebagai penyebabnya, ya. Next. Terakhir, jadi menghadapi kondisi saat ini bagaimana Pak Gus? Sabar, ya. Sabar. Sudah pandemi yang suruh sabar. Tadi semua perbuatan beramal soleh sabar. Sholat ya sabar, ya. Ngentut aja suruh sabar kok, ya. Orang sholat Allahu Akbar ngentut terus. Jadi jangan diempet kalau ngentut itu, ya. Langsung wudhu, ngentut wudhu aja. Sob kalau ngentut diempet itu naik ke atas, ya, naik ke atas ini pelan-pelan kan. Ababe mampu ngentut, ya. Fokus mindset, ya. Kalau mindset bagus, maka orang itu tidak ada takut apa-apa, tidak ada yang berbahaya karena mindsetnya positif. Memandang seseorang selalu dari sisi positifnya, memandang kejadian selalu dari sisi positifnya, memandang makanan selalu dari sisi positifnya. Ini rezeki dari Allah. Tidak mikir, waduh sate kolesterol kekel berbahaya, utekmu sing bahaya itu, ya. Oh ini makanan enak, duren itu, wah duren itu paling enak, lemaknya tak jenuh untuk kesehatan, kemudian serotoninnya untuk kreatif inovatif, dan ternyata duren itu melancarkan pencernaan yang paling bagus. Makanya umur 60 tahun saya dikadoni nyonya saya duren musangking, alhamdulillah. Tapi saya mindsetnya secara berubah, ya Allah tambahi kesehatan ke duren-duren ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan duren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi yang mangkelan, egois, pasang ring, diabetes, duren ini tidak dimakan, akhirnya ditonton, ini, terus akhirnya diambu ya. Dia kalau pengen paling mek ditilati tok, ya. Terus dimasukkan kulkas, taruh tupperware, nanti kalau pengen dikeluarkan diambu, nggak dimakan-makan, ya, karena ketakutan sendiri, ya. Itu loh, ya. Jadi tidak usah takut. Pemberian Allah, semua nikmat itu adalah rezeki. Tidak ada yang berbahaya. Yang berbahaya itu adalah hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita. Itu yang bahaya. Makan itu selama ngikuti Rasulullah tidak ada baik. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau makannya enak-enak, imbangi dengan olahragamu. Makan soto jeroan itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau delik-delik, gak tahu ngejak konconin delik-delik, lah itu bahaya, ya. Karena di rumah dikai kolup, terus akhirnya delik-delik gue sepeda motor, golek soto sing enak dimakan sendiri. Tapi dengan perasaan yang takut, ya. Nah itu, Pak. Teman saya itu beli duren 5 dimakan, besoknya periksa lab, nggak naik kolesterolnya karena ngajak konco-koncone itu tadi. Akhirnya sing naik kolesterolnya ya konco-koncone mau. Attitude, akhlak, dan Ramadan, ya. Sedekah ini penting. Next. Lah, belajarlah sabar. Bagaimana? Belajarlah mendengarkan, ya. Karena telinga 2, mulut 1. Mulut pernah ditutup sama Allah karena pandemi. Betul? Karena kakean ngomong. Kakean ngomong mangan, nah, ya. Terutama apa dampaknya yang paling banyak? Mak-mak, ya. Mak-mak itu 71%, bapak-bapak cuma 29%. Kenapa kok mak-mak yang paling banyak dampaknya? Lah itu kegiatan yang ngeluyur, ngerasani kono, ngerasani kene, ngerasani kono, ditutup sama Allah.
Sekarang mulai dibuka, ya, nggak apa-apa. Sekarang ojo pakai ngomong, tapi pakai istighfar, zikir, dan baca sholawat yang banyak. Ya, belajarlah mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, mulai sekarang kalau ada orang nyebrang dulukan, kalau ada di lampu kuning ada orang nyerobot, biarkan dia. Stop pak, biar itu masuk dulu. Kita kan nggak ngerti. Barangkali yang di dalam kebelet ngisi, kebelet ngisi kan perutnya sakit, itu kan nggak lihat. Nah, dikasih kesempatan biar cepet ngisring daripada mencret di mobil, ya. Barangkali orang tuanya kecepit lawang, ya, bisa masuk UGD. Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Ya, jadi orang menjelekkan kita tidak usah dibalas. Ya, kalau kita membalas berarti kita tambah jelek. Ya. Kalau ada orang kalau ngomel terus itu biarkan. Biasanya orang itu masih stres, ya. Orang yang stres itu biasanya kalau dijak omong nggak respon. Jadi rotok delahum, gitu ya. Tapi yang bahaya itu nggak dijak omong tapi ngomong dewe. Nah itu yang bahaya, ya. Itu yang harus dirujuk. Jangan merasa susah tertekan dengan orang lain menjelekkan kita, ya. Nggak usah, biasa aja. Kita ini cari pujian dari Allah. Tapi kalau pengen betul-betul sabar, maka sahabat Rasulullah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawaku ke surga. Jawab Rasulullah, jangan marah. Wah, saya tidak bisa, saya orangnya emosional, ya. Saya ini orang perfeksionis. Nah, Rasulullah menyarankan, bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan ngampuni dosamu 70 tahun lamanya. Kalau saya usianya 60 tahun, bagaimana ya Rasulullah? 20 tahun paling dipanggil sama Allah. Maka tidak usah khawatir, sisa pengampunanmu akan aku berikan kepada kerabat-kerabat. Itulah dahsyatnya istighfar. Makanya istighfar itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, ya, ditambahi rezekinya dan lain sebagainya. Dan setan putus asa, ya. Sayangnya sekarang di Indonesia tidak ada setan, ya, karena manusia ini banyak yang jadi setan semuanya. Next. Ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Seperti apa contohnya? Orang buang air besar, ya, begitu plung tidak usah digoleki lagi, ya, ikhlaskan aja. Kita ini bersyukur bahwa buang air besar tidak disuruh sama Allah bawa gunting, ya, karena Allah sudah mutulkan kotorannya panjenengan, ya. Coba duburnya panjenengan tidak isok macrut, maka kita harus bawa gunting kalau ke kamar mandi, ya, guntingi dewi dan lain sebagainya. Pernah ada yang bawa gunting, ya, ya. Wah, itu disadari, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Betul? Ada yang begitu plung, alhamdulillah dalam hatinya gitu. Tapi yang banyak kan plung digoleki mau jajane takjil nang ndi. Lah apa goleki jajane takjil barang. Wis ikhlas no, ya. Banyak apa yang terjadi dalam tubuh kita itu banyak hikmahnya. Apalagi dokter wis paling peka. Dari kencing aja bisa kelihatan. Kencingnya kok banyak bening, berarti minumnya cukup, ginjalnya baik. Kencingnya kok sedikit budak, berarti kurang minum, makananmu enak-enak terus, sehingga endapannya banyak. Kencingmu kok coklat seperti teh, berarti livermu bermasalah. Makanya jangan anti gula. Gula itu untuk menjaga livernya. Menjaga liver itu gula sama kopi. Kopi itu memperbaiki liver kita, ya. Selain mencerdas, membuat kita tidak ngantuk, CNS stimulan, ya. Kencing kok warna merah, kemungkinan apa, Bu? Batu atau ada bibit kanker, ya. Gitu. Dokter tahu. Kencing kok nanan, mesti selingkuh, ya, mesti selingkuh. Mesti diblusukno nang ngene tanggane apa nang ngene wong liya, ya. Ndak mungkin kencing di tembok terus nanan, ndak mungkin. Mesti di baliknya tembok ada cewek. Next. Kencing kok di lubung semut, kemungkinan diabetes, ya, cek gula darah acak. Penyakit yang menghantui asam lambung, minumlah obat penenang, enggak apa-apa, enggak usah takut.
Jantung LDL tidak boleh 100, ini 130. Rodok guyonan titik, ya. Ojo terlalu serius. Orang yang terlalu serius, medendeng, itu cepet mati, ya. Makanya kalau ada takmir sih ngeyelan jarno, nanti mati-mati dewi. Ya. Stroke, trigliserid batasnya 130, ada yang 300, 600 dibiarkan. Tolong diturun ke, ya. Diabetes itu yang penting kontrol HbA1c, jangan lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 terjadi komplikasi. Komplikasinya diabetes mulai apa? Mulai stroke, mata buta, TBC, mati mendadak, ya. Kemudian ginjal, liver, sampai gangren dan lain sebagainya, ya. Ini kanker, faktor risiko. Saya bangga dengan jamaah Nurul Iman yang laki-laki ini tidak ada yang merokok semuanya, ya. Alhamdulillah di dalam masjid. Kalau di luar saya tidak tahu, ya. Deteksi dini, sarari, pap smear. Ibu-ibu yang banyak sekarang kanker payudara, ya. Makanya kalau habis mandi harus sering diperiksa sendiri, ya. Karena kita kan habis stres panjang, ya. Penyebab salah satu kanker adalah paparan bisa endogen, bisa eksogen. Yang bahaya adalah endogen, stres, ya. Periksa sendiri. Ada benjolan, tidak usah dipenek-penek, tambah jadi nanti. Tolong langsung kontrol ke dokter, ya. Kalau meriksa payudara, tidak usah minta tolong suaminya, gak ketemuan, kayak dulinan, ya. Nanti ya benjolannya ya malah wetenge blending, ya. Jadi atas nyari, bawain nujes malah. Bujuk itu, apalagi minta tolong tetangganya, jangan sampai, ya. Parkinson, ya, seriously mental illness. Next. Ini ada warning. Nah, jadi gak pernah kencing malam, kok kencing malam, maka kemungkinan stres diabetiku, ya. Jadi kalau ada diabetes boleh puasa Pak Agus, yuk tambah sembuh. Karena diabetes yang banyak tipe 2, emotional control, makan amburadul, males olahraga. Nah bagaimana dengan puasa kok sembuh? Puasa tidak boleh marah, kedua makannya teratur, buka sama sahur. Olahraganya bagaimana Pak? Lah terawih itu apa enggak olahraga? Membaik dia, ya, harus dipertahankan, ya. Gitu. BAB berlendir dan disertai darah, kemudian disentri. Satu minggu kok tidak sembuh, kemungkinan kolostomi, kemungkinan kanker usus. Makanya untuk mencegah kanker usus perbanyak apa? Pepaya, ya, buah-buahan, sayuran, ya. Kemudian minumnya buko pakai apa? Cincau, itu melancarkan buang air besar. Termasuk minum air hangat itu juga merangsang buang air besar, ya. Perut terasa sebat disertai kencing seperti teh, ya. Kemudian hepatitis, tambahi temulawak, ya. Next. Tambahi vitamin boleh, ya. Mineral ini lebih penting, ya, karena mineral itu 5%, ya. Mineral itu 5% karena keringat itu mineral, ludah mineral, kencing mineral, buang air besar itu juga mineral. Makanya orang mencret kenapa bisa meninggal? Karena mineralnya keluar. Nah, mineral dibutuhkan untuk menggerakkan jantungnya mandek, ya. Hati-hati. Mineral banyak pada air zam-zam. Kedua, air degan, ya. Ketiga, air hujan, ya. Nek pas hujan terus mangapo kabeh, ya, supaya sehat. Terakhir, 4, air kemasan. Suplemen boleh, mau Farmaton formula untuk bapak-bapak supaya menjaga sarafnya, ototnya, ya. Neurobion 5.000, ya. Habis sahur Neurobion 5.000, tambahi jangan lupa susu 1 gelas, terakhir ditutup dengan air putih, ya, untuk bekal. Imunomodulator, antioksidan ini penting agar selnya normal menjadi kuat lagi, ya. Antioksidan ini banyak makan buah-buahan, sayuran dan ikan laut, ya. Itu. Nah, kita ini makan buah-buahan biasanya nunggu selamatan, ya. Nah, kita harus biasa makan, ya. Ikan laut yang paling bagus apa Bu? Selain yang lain-lain, kalau untuk otak biasanya lele, ya. Kalau untuk daya tahan tubuh adalah ikan kutuk. Tapi untuk lutut itu yang bagus apa? Ikan teri, ya. Teri itu kekuatannya selain menguatkan otak, memperbaiki sendi-sendi, asal jangan yang asin. Kalau yang asin itu merangsang terjadinya kanker nasofaring. Jadi yang masih belum diuyai, ya, itu teri, ya. Nah, kalau teri sama putih telur, insya Allah kuat kita, ya.
apalagi diteri tonggoni, ya. Minum air ini penting. Next. Nah, jadi kalau pengen sehat, saluran keringat harus lancar, kencing harus lancar, berak harus lancar, kentut harus juga lancar. Nek gak iso kentut, kasih ono tolak angin, ya. Minum tolak angin ini bisa. Ini ada salah satu apa? Warung-warung di saya waktu ke Kupang sana, ya. Kena apa? Angin dari Australia itu hancur semua, ya. Tapi ada satu yang tetap berdiri, ternyata jualan tolak angin, ya. Dalamnya sini tolak angin, jadi anginnya wedi, ya. Kerongkongan ini pengencer dahak. Air hangat itu apa? Mengencerkan lendir. Untuk bapak-bapak yang sudah sepuh, itu cairan di paru-paru mengendap, ya, makanya diminumi air hangat supaya encer terus bisa keluar, jadi paru-parunya berkembang lagi. Next. Ini paliatif, ya. Next. Paliatif itu terminal, end of life, dan dying process. Next. Jadi needs of the dying. Ya, dari 100 orang yang saya diteliti, ternyata yang siap mati hanya 2, ya. Yang 98 tidak siap mati, alias kedonyan, ya. Pikirannya proyek kayak. Fisik jangan nyeri, psikis perasaan nyaman, dimengerti, sosial tetap bisa diterima, dilibatkan, tapi tidak diberi tanggung jawab. Spiritual, dia merasa dicintai, kalau punya kesalahan dimaafkan, ya, sehingga hidupnya penuh arti, ya. Makanya kita harus punya realistic goal. Saya punya pasien kanker payudara, metastase paru-paru, liver, otaknya, tapi dia di perawatan paliatif bisa nganterkan anaknya, bisa pergi ke pasar, bisa jalan-jalan, ya. Terus saya tanya, Bu, harapannya Ibu apa? Bagus kalau bisa saya melihat anak saya wisuda, bagus. Oh, insya Allah, Bu, mudah-mudahan ada mukjizat, Allah bisa mengabulkan doanya panjenengan, ya. Saya tanya, anaknya sekarang di mana? Masih di TK, bagus, ya. Saya ngomong, Bu, di TK juga ada wisuda, kok, nggak usah khawatir, ya. Dulu, sekarang nggak boleh, kata. Next. Nah, ini pasien ini saya ajak ngomong kok nggak bisa, ternyata mulutnya penuh kanker, ya. Makanya ibu-ibu kalau masih diberi mulut yang baik, pakai untuk istighfar, alhamdulillah, bersyukur. Itu namanya activity, spiritual quotient. Kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Ada pasien dengan kanker pankreas, dikasih obat yang top, tidak mempan, mulet. Saya suruh istighfar, zikir, sholawat, tertidur dia, ya. Jangan. Itu membuat ketenangan. Kuncinya adalah ketenangan. Next. Kalau ini pasien yang gawat, ya, sudah gini, next, kasih obat, dia semangat lagi, saya tawari operasi, next, dia mau, next. Akhirnya setelah dioperasi, next, dia bisa, next, dia sekolah kembali, ya. Ini paliatif, next. Ini macam-macam perawatan paliatif, next. Ini di poli, ya, next. Ini kalau pagi saya memberi motivasi pasien-pasien, ya, supaya tidak putus asa, ya. Tidak usah takut di dunia ini, tidak ada yang pasti, mati adalah pasti. Banyak sekarang main HP ini moro-moro klik mati dulu, ya. Dia tanu mati, ya. Ada pasien saya, istrinya kena serviks, suaminya nganterkan terus. Ternyata yang mati duluan suaminya, ya. Jadi nyekeli status ini ternyata stres, ya. Alon-alon, terus salah titik mungkin digetak langsung mati. Saya tanya, Bapak mana, Bu? Bapak meninggal. Kan banyak periksa dokter juga gitu. Pak dokternya mana? Pak dokternya meninggal. Loh, saya yang sakit kok Pak dokternya yang meninggal. Banyak sekali, ya. Banyak orang besuk orang sakit, yang meninggal bukan yang dijenguk, tapi yang habis jenguk ini keluar rumah sakit langsung mati, ya. Swayai, ya. Tidak usah takut mati, ya. Di mana-mana mati adalah pasti. Cuman siapa dulu tidak tahu, bisa panjenengan dulu baru saya bisa, atau saya terakhir panjenengan dulu ya bisa. Ya, next. Ini waktu anak-anak dapat bantuan dari lansia-lansia BK3S, ya. Next. Nah, ini anak-anak dengan leukemia. Next. Sekarang di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah resmi ada pembentukan kelompok staf medis paliatif dan bebas nyeri, ya. Karena orang penyakit yang berat, komplikasi itu yang paling ditakutkan adalah nyeri, ya. Next. Ini sekarang apa? Direkturnya sekarang perempuan, ya, Prof Cita. Sekarang banyak putri-putri menjadi orang yang hebat-hebat, ya.
Jadi kita harus salut. Pokoknya di mana-mana kalau ada suami sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan. Ya. Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Ya. Next. Ini teman-teman saya semuanya sudah jadi profesor. Ini Pak Bus ini, Profesor Bus ini dekan. Ini Profesor Mutarum ini dulu back, saya penyerang. Ya. Ini Profesor Ugroseno ini ahli kemoterapi. Ya. Ini Prof Joni ini ahli bedah saraf. Ini yang kompresor, ya semua profesor, saya hanya kompresor, ya tidak apa-apa, sama sornya. Next. Jadi Bapak Ibu pengen meraih sukses dan sehat kembali, pertama bersyukur, kedua fokus, ya saat ini adalah Ramadan, kemudian yuk semangat, care, kita peduli, ya suka menolong dan lain sebagainya, ya terus sinergi, kolaborasi dan jangan lupa terus berdoa. Next. Pesan penting saya terakhir. Ini gampangan gini. Awakmu kok loro kabeh, istirahat to, ya. Duitku kok sudo, ya sedekah, ya. Uripku kok soro, ibadah sing bener, salate sing bener. Koncoku kok ngadoh, perubahan sikapmu. Aku dibenci, ngomongmu sing apik, sing enak, ya. Atiku gak tenang, ya ngaji yo, zikir, ya. Siraku kok ngeluh, ngopi yo, ya, ngopi, ya. Bojoku kok ngamuk ae yo ijolno ya. Nang omah diomeli terus yo mlayu nang masjid ya, beli ya. Pengen urip mulya lan enak yo poso seperti tadi. Nah, next. Ini kalau berbahagia ya, 3 tadi. Next. Terus jadi mensyukuri, orang happy itu mensyukuri, tidak sensi, tidak dendam, membenci, bisa ngaji ya, yang penting ya. Jangan kul Al-Qur'an. Senang berbagi. Next. Ini hormon-hormon kalau kita bahagia. Next. Kalau seperti Bapak Ibu sekarang bahagia endorfin, maka tidak ada nyeri karena kekuatannya 300 kali morfin. Ya. Jadi kalau ada yang menyeri-nyeri berarti hatinya perlu didetoks. Obat yang paling manjur adalah istighfar, taubatan nasuha. Lakukan perubahan yang baik ya. Beribadah yang khusyuk ini juga masuk mengeluarkan endorfin ya, termasuk bersedekah. Next. Jadi bagaimana agar Ramadan ini bisa berkualitas? Satu, mempersiapkan niat. Yang kedua, menata hati. Yang ketiga, menjaga fisik. Tetap olahraga ya. Menghitung harta untuk ngitung tadi zakat mal ya. Dan insya Allah mempunyai mental sukses. Next. Ini doa agar dicintai Allah semua, supaya semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Ngikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah mulai detik ini panjenengan menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Jadi Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Pada waktu berzikir Allah turun. Hai jamaah Masjid Nurul Iman, kok sering manggil saya? Apa yang diminta? Pertama, bersyukur atas nikmatnya sehat, bisa masuk ke bulan Suliro. Yang kedua, sampaikan permasalahan hidup kita. Kalau sakit ya mohon kesembuhan. Kalau ada rencana putra putrinya mau masuk perguruan tinggi ya sampaikan doa-doa yang banyak yang baik. Baik, nanti dicas. Jadi HP dicas, hati kita juga paralel gitu. Next. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan supaya selalu bertambah. Rabbi anzil menjalan mubarak wa anta khairul munzil, selalu bertambah kebaikan. Next. Ini doa menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan tetap kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah terus saat Ramadan. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini supaya kita tetap dalam keadaan iman, Islam dan diberikan kesehatan, kekuatan. Next. Ini saya waktu memberi motivasi jajaran
kejaksaan seluruh Jawa Timur ini ya. Ini kepala kejaksaannya sekarang Putri. Next. Ini waktu memberi motivasi di Mabes Angkatan Darat ya, Pusterat Angkatan Darat. Next. Beserta istrinya ya. Kalau istrinya gemuk mesti suaminya stunting ya, cemet ya. Next. Ini waktu beri motivasi Sambu, Sambu apa? Polri Sambu ya. Next di Bali. Ini waktu di Dansesko Angkatan Darat ya di Bandung. Ini memberi motivasi jenderal-jenderal. Next. Iki lak melok. Next. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa kita menjadi berkualitas dan kita menjadi lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia dan bisa menikmati hidup serta lebih berkah. Sekian dari saya, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1 2 monggo. Ada? Tidak ada. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa alana wa dzurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ghairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musyakhir sakhil alaina kull asyir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bitaqwa wal istiqomah wa inna mujibatin adam wa fiqna li amali sholihati wa antaradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anjina menjala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anjina menjala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anjina menjala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Alhamdulillah. Matur nuwun, Pak. Terus. Ya, betul.